Polda Metro Jaya meluruskan informasi terkait langkah penyelidik di Treskrimsus dalam penyelidikan penghimpunan dana yang dikaitkan dengan kegiatan Aliansi Masyarakat Pati Bersatu. Surat yang diajukan kepada pihak bank merupakan permohonan penundaan transaksi, bukan pemblokiran rekening. Polda Metro Jaya meluruskan informasi terkait langkah penyelidik di Treskrimsus dalam penyelidikan penghimpunan dana yang dikaitkan dengan kegiatan Aliansi Masyarakat Pati Bersatu. Surat yang diajukan kepada pihak bank merupakan permohonan penundaan transaksi, bukan pemblokiran rekening. Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Budi Hermanto menjelaskan penundaan transaksi tersebut mengacu pada pasal 26 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 dan berlaku paling lama 5 hari kerja. Ini kita luruskan ya, bahwa surat yang diajukan oleh penyidik di Treskrimsus Polda Metro Jaya itu tentang penundaan transaksi. Pasal 26 Undang-Undang 8 tahun 2010 itu penundaan transaksi dalam proses penyelidikan lebih kurang 5 hari kerja. Dan perlu kami luruskan kepada warga masyarakat, selama pelaksanaan penundaan transaksi, rekening yang berada di dalam tabungan tersebut itu tidak disita. Jadi rekening tersebut tetap berada di dalam rekening pemilik setelah 5 hari kerja dari proses penyelidikan penundaan transaksi ini dikembalikan kepada si pemilik. Kita harus bisa pisahkan antara pemblokiran dengan penundaan transaksi. Permisi Bapak. Dalam penyelidikan, penyelidik juga menggunakan pasal 237 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang pengembangan dana dan penguatan sektor keuangan sebagai salah satu dasar hukum terkait aspek penghimpunan dana dari masyarakat. Penyelidik telah mengirimkan undangan klarifikasi kepada pihak terkait serta berkoordinasi dengan Otoritas Jasa Keuangan OJK dan Kementerian Sosial untuk memperoleh kejelasan mengenai tujuan penghimpunan, mekanisme pengumpulan, penggunaan, serta pertanggungjawaban dana. Dari Jakarta, tim liputan Anyus melaporkan. Patih, logo Bank Mandiri yang terpasang di salah satu kantornya di Jakarta dicopot. Video ini pun viral di media sosial. Video pencopotan logo raksasa Bank Mandiri di salah satu gedungnya di Jakarta viral di media sosial dan menjadi pembicaraan netizen. Hal ini dinilai mendadak karena Bank Mandiri sedang terdampak isu pemblokiran rekening milik Koordinasi Aksi Pati, Supriyono alias Botok yang akan berunjuk rasa di depan gedung DPR pada 27 Agustus mendatang. Pihak Bank Mandiri sudah menyatakan permintaan maaf atas pemblokiran rekening milik Botok dan menyebut pemblokiran atas permintaan APH atau aparat penegak hukum. Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menolak pra-peradilan yang diajukan Dr. Tifa Uzia Tiasuma dalam sidang yang digelar kemarin. Hakim menyatakan gugatan Tifa digugur demi hukum. Hakim Tunggal Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Sulistyo Muhammad menyatakan seharusnya Dr. Tifa melakukan perlawanan atas pelimpahan kembali dakwaan kasus ijazah palsu Presiden ke-7 Joko Widodo. Pertimbangan hakim ketika berkas sudah dilimpahkan ke pengadilan, maka status Dr. Tifa sudah terdakwa, sehingga Tifa tidak lagi memiliki kedudukan hukum mengajukan pra-peradilan. Inti dari perkara hukum yang menimpa saya ini adalah bagaimana seluruh masyarakat Indonesia itu bisa mendapatkan sebuah kejelasan yang sejelas-jelasnya, ya, mengenai apa yang selama ini menjadi polemik, yaitu dugaan ijazah palsu mantan Presiden ke-7 Joko Widodo. Sementara itu, Roy Suryo kembali mengajukan gugatan pra-peradilan untuk kelima kalinya. Kali ini pra-peradilan tersebut berkaitan dengan permintaan ganti kerugian atas proses hukum yang sebelumnya dinyatakan tidak sah. Tersangka kasus tudingan ijazah palsu Presiden ke-7 RI Joko Widodo, Roy Suryo kembali mengajukan gugatan pra-peradilan terkait permohonan ganti kerugian. Dalam pra-peradilan jilid kelima ini, Roy menarik Kementerian Keuangan sebagai pihak termohon. Roy mengatakan permohonan pra-peradilan tersebut telah didaftarkan ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Namun ia belum mengetahui jadwal persidangan karena perkara tersebut baru saja didaftarkan.
Pra-peradilan kelima tersebut tak lepas dari hasil putusan pra-peradilan jilid 3 tentang ganti kerugian, yang mana hakim menyebut pra-peradilan tersebut tidak diterima karena tidak adanya pihak Kementerian Keuangan sebagai pihak termohon. Rapid kelima sudah kita daftarkan. Sudah kita daftarkan. Apakah akan tetap berlangsung atau tidak? Tunggu tanggal mainnya, jadwal sidangnya. Ya, itu. Rapid kelima itu adalah tentang permintaan dari hakim sendiri. Hakim kan mengatakan kurang pihak waktu itu. Kita ke informasi lain pemirsa, kenaikan harga komoditas daging sapi melonjak hingga Rp150.000. Naiknya harga diduga karena stok dari distributor menurun sejak 2 bulan terakhir. Harga pangan bahan protein, salah satunya daging sapi melonjak hingga Rp150.000 per kilogram sejak Idul Adha. Angka ini berada di atas harga acuan penjualan pemerintah sebesar Rp140.000. Permintaan yang tinggi sehingga membuat stok menipis diduga menjadi penyebab harga dari distributor mengalami kenaikan. Pemirsa, pantauan harga daging sapi kini merangkak naik. Dan kalau kita melihat beberapa bulan terakhir memang harga daging sapi per kilonya ini hanya kisaran Rp130.000. Namun angka terus mengalami fluktuatif, yakni salah satunya di Pasar Kebayoran Lama. Saat ini saya berada, saya akan mencoba mengunjungi salah satu penjual daging di sini. Selamat siang Pak Rubinto. Selamat siang Mbak. Boleh disampaikan saat ini harga daging sapi sudah mengalami kenaikan sejak kapan? Masalah kenaikan daging sapi sebelum Lebaran Idul Fitri kemarin udah naik. Terus sekarang daging yang begini, yang supernya ini, kalau waktu sebelum Idul Fitri itu 140. Kalau sekarang 150. Mudah-mudahan pemerintah bisa menurunkan harga jadi 140. Konsumen biar lebih banyak, lebih mantep. Nah, Bapak, melihat daya beli masyarakat sekarang menurun begitu Pak. Ini dirasakan Bapak sejak kapan? Ini menurun itu sejak habis Idul Fitri kemarin sampai sekarang turun terus. Ibarat turun gratis, habis bisa 60% itu turun gratis, pembeli nggak ada. Terima kasih Anda masih bersama kami di Sindo Siang. Pemirsa, pesawat tempur Sukhoi TNI Angkatan Udara tergelincir di runway 13 sisi barat Bandara Sultan Hasanuddin, Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan. Rekaman video amatir warga memperlihatkan kondisi pesawat tempur jet Sukhoi milik TNI Angkatan Udara, Lanut Sultan Hasanuddin, diduga mengalami off-run atau keluar dari jalur dengan kondisi pesawat gagal berhenti dan meluncur keluar ujung landasan pacu. Insiden ini terjadi pada Senin pagi pemirsa di landasan pacu sisi barat runway 13 di Bandara Sultan Hasanuddin Makassar, Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan. Dari video yang beredar terlihat pesawat tempur ini dalam posisi menukik di ujung landasan. Operasional bandara dan penerbangan di Bandara Sultan Hasanuddin terpantau normal dengan menggunakan landasan pacu sisi utara selatan atau runway 03 dan 21. Dan hingga saat ini belum diketahui adanya korban serta detail kerusakan pesawat dan juga penyebab insiden yang menimpa pesawat. Benar terjadi telah kejadian video sesuai video viral tersebut dan saat ini sedang penanganan. Kami dapat menyampaikan bahwa operasional bandara dan juga operasional penerbangan di Bandara Sultan Hasanuddin tetap berjalan dengan normal. Kami menggunakan runway 0321 atau runway sisi utara